Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kinarto, gimana sih sebenarnya cara dukun-dukun palsu pengganda uang ini kemudian bekerja meyakinkan korban-korbannya bahwa dia bisa melakukan penggandaan uang? Iya, dukun palsu sudah punya niat kejahatan dahulu. Dukun palsu itu menjaring orang-orang yang mempunyai harapan untuk mendapatkan uang banyak dalam waktu seketika. Oke. Nah, biasanya dukun palsu itu mempunyai tenaga marketing. Tenaga pemasaran. Jadi dia tidak bekerja sendiri? Tidak, ada tenaga pemasarannya. Ya. Jadi dukun palsu itu biasanya omongnya dikit. Banyak diamnya. Dukunnya, yang bertindak sebagai dukunnya? Ya, yang banyak bicara itu marketingnya, tim marketingnya. Apa yang disampaikan marketingnya? Yang disampaikan tim marketingnya bahwa dia pernah mengalami kekurangan uang, mendesak, dapat informasi ada Mbah Dukun di sana bisa menggandakan uang, bisa menolong. Jadi pengertiannya bisa menolong. Yang ditarget siapa? Yang ditarget orang-orang yang memerlukan. Biasanya marketing itu, kalau zaman dahulu marketingnya itu biar bisa datang ke pasar, bisa datang ke tempat lain, bisa datang ke rumah sakit yang sedang menunggu orang di rumah sakit. Tempat itu, orang menaruh harapan besar. Tempat menaruh orang harapan itu, harapan itu. Nah, kalau zaman sekarang menggunakan medsos, dikatakan bahwa ada yang bisa menolong. Jadi pengertian ada yang bisa menolong dahulu. Setelah orang itu membutuhkan pertolongan, mungkin kontak dan lain sebagainya, baru di situ ada trik-triknya. Oke. Nah kemudian setelah marketing itu bekerja berhasil mendapatkan korban, bertemu oleh si dukunnya. Iya, betul. Yang disampaikan dukunnya ini kebetulan udah ada properti juga nih Kinarto. Itu yang gimana mereka? Dukunnya biasanya rendah hati dahulu. Ada apa? Saya sebenarnya nggak bisa nolong, hanya karena dia tidak menyebutkan, hanya karena menyebutkan begini saja. Ya, tapi klien kan tahu yang dimaksud ini terus apa yang perlu dibantu. Dia mengemukakan sendiri. Nah terus kemudian syaratnya, yaitu bahwa kalau untuk memuliakan anak cucu itu harus dalam bahasa Jawanya jerbasuki mawa biaya. Harus ada biaya. Harus ada biaya. Untuk mencapai sesuatu harus ada biaya. Mereka biasanya sudah diberitahu oleh tim marketingnya. Antara lain sekian untuk membeli minyak, harganya puluhan juta, sekian harus disetorkan, yang harus disetorkan itu digandakan. Nah sekarang ini kan udah ada properti juga nih Kinarto, itu gimana? Misalkan saya sebagai klien atau korban begitu katakanlah. Iya, Mbak Ken sebagai korban, sebagai klien saya, itu jangan saya. Mbak Ken sebagai klien dukun palsu, dukun palsu mengatakan syaratnya sudah bawa syarat, syarat. Mbak Ken diajak ke kamar. Kamar itu temaram, tidak terang benderang seperti ini. Ketika temaram ditunjukkan banyak uang ini. Ini pesanan orang. Uang-uang ini sudah ada di kamar itu. Ini uang-uang banyak itu, ini pesanan orang yang sudah itu. Untuk menunjukkan keberhasilannya. Iya. Kemudian orang itu menyetorkan, suruh datang lagi 7 hari lagi ataupun 10 hari. Biasanya hitungan 7 hari. 7 hari ataupun 21 hari. Tergantung dukunnya. Kalau dukun palsunya pengen cepet duit, ya 7 hari ataupun 3 hari. Biar uang ini berproses. Ketika uang dia bawa, klien itu bawa uang berproses, taruhlah 10 juta ataupun 20 juta, tumpukan begini, 10 hari dia datang, di situ sudah disediakan 20 tumpukan. Tumpukan itu beneran uang semua? Iya beneran. Tapi uang asli semua? Uang asli, tapi tidak semuanya. Hanya bagian atasnya saja. Nah, jadi yang 10 juta tadi 10 tumpuan, saya dijadikan 20 tumpuan atau 30 tumpuan. Bawahnya adalah kertas-kertas ini. Atasnya hanya seperti ini, dia ngelihat. Karena ngelihat di kamar yang temaram, dia percaya. Ini uang yang klien setorkan seminggu yang lalu, 7 hari yang lalu. Menjadi sekian. Sabar dulu ya, jangan cepat diambil. Tapi boleh diambil satu untuk. Terus mereka mengambilkan seperti ini. Nah, bawa pulang. Ini kosong ya, Kinarto ya? Ini kosong. Bisa diperlihatkan ya? Iya. Ini tumpuan juga. Ini kosong. Ini juga yang dipraktekkan oleh dukun-dukun palsu itu? Biasanya. Atasnya uang asli, tengahnya Kinarto juga bisa menunjukkan ya mungkin ya? Atasnya uang asli. Atasnya uang asli.
ya. Bawahnya juga uang asli, ya. Oke. Ke tengahnya kertas. Tengahnya hanya kertas-kertas kosong seperti Jadi ini. orang yang keinginannya besar untuk mendapatkan uang dalam tempo sesingkat-singkatnya, betul. matanya sudah membelalak. Sakti benar. Terus dukun palsunya rahasia. Itu yang disampaikan. Iya, rahasia. Jangan dikabarkan pada orang, nanti batal. Karena alam gaib tahu. Nah, yang bekerja alam gaib. Itu trik mereka. Trik dukun palsu itu. Oke, jadi ngomongnya cuma sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, yang banyak adalah itu entulnya ataupun tim marketingnya. Itu ya. Oke, gitu. nah jadi klien atau korban datang membawa uang sekian, dijanjikan berapa hari, begitu. Ya, tim marketing itu juga pinter. Kalau nggak mau menggandakan duit, nggak punya duit banyak, bisa emas, kalung. Suweng, anting itu loh. Kalau kalung yang disetorkan, nanti diproses di alam gaib, jadilah ini. Nah, ini. Oke. Jadi produknya tidak hanya menggandakan uang, tapi bisa emas juga, barang juga. Kok sampai dukun itu bisa membuat korbannya percaya, dibuat menunggu sekian hari, dan mereka juga manut gitu, Kinarto? Yang memang dibuat penasaran. Karena ada harapan besar, ada keingintahuan besar, kemudian dibikin penasaran. Ketika dibikin penasaran, ya sudah, dia manut aja. Rahasia, bahkan istrinya nggak diberitahu. Kalau yang datang wanita, suaminya nggak diberitahu. Dan bahkan mungkin yang laki-lakinya sudah sabar dulu, tenang. Besok kalau ini karena rahasia ini gandakan uang, dukun palsunya bisa aja mengatakan, nanti kalau uang sudah tergandakan, kelak bukan hanya uang saja, istrimu bisa digandakan. Jadi bisa beristri lagi. Nah sekarang dalam kasusnya Mbak Slamet, orang ini kan kemudian menjadi korban, dibunuh akhirnya ketika mereka menuntut uang mereka mana, gitu kan? Karena dituntut terus menerus, dia sudah punya trik, punya strategi. Nggak bisa menghindar, satu-satunya jalan ya dihabisin bahasanya. Caranya gimana? Kenapa di kasus Mbah Slamet dari rumahnya sampai ke kebun itu jaraknya taruhlah 500 sampai 1000 meter. Itu kan jauh. Untuk gotong gimana? Dia buat dulu kuburan. Ya, kuburan. Di kebun itu, tempat dia berpraktek begitu? Tempat dia mengatakan bahwa saya bertapa pendem. Topo pendem. Menguburkan diri. Dan bahkan kemungkinan dia bisa, dukun si palsu itu bisa ngasih tahu, kamu datang sini malam-malam, sore-sore, saya ada di kuburan sana. Nah, si dukun palsu itu bisa triknya, bisa tiduran di tanah yang sudah dibuat kuburan itu. Nah, kemudian sewaktu-waktu karena ditagih, oke, kalau gitu biar segera berproses, mari kita ikut. Diajak untuk bertapa, pendem. Melakukan proses itu. Dalam bertapa pendem itu mereka sebelumnya dikasih tahu, mau mukti atau mati. Artinya? Mau mukti itu sejahtera, mulia, ataupun mati. Ya toh. Kalau untuk memperjuangkan anak putu, keluarga dan lain sebagainya, biasanya dia sanggup, mau nggak? Jadi dia ditantang dulu, ada keberanian nggak? Biasanya orang mau, kalau sudah seperti itu mau nggak mengambil resiko apa-apa, mau gitu loh. Ketika mau ya sudah, ada ritual-ritual tertentu, mohon maaf loh, biasanya ada kopi pahit, ada teh pahit, ada air putih lah. Lah ketika ada ini semuanya bisa jadi dukun palsunya sudah minum dulu, ayo minum, minum. Yang satu ini kopi yang pahit itu sudah dikasih tahu potas itu tadi. Kalau sudah dikasih potas itu tinggal tunggu sebentar sambil dikasih tahu, mungkin sambil baca apa, suruh apalah, terserah ya toh. Wong namanya palsu. Kelepek-kelepek begini lah, mungkin tinggal begini. Tapi begini, kalau kita bicara soal Mbah Slamet dan mungkin dukun-dukun palsu yang lain, mereka juga berarti punya keahlian dong, Kinarto, untuk membuat korban dan kliennya ini percaya 100%, bahkan lebih dari 100%, tetap menaruh harapan tersebut. Keahlian mereka gimana? Keahlian berkomunikasi. Syarat untuk berkomunikasi, dia berkomunikasi dengan kata-kata rendah hati. Saya tidak bisa, yang bisa hanya saya yang di atas. Itu ya. Kita cukup ini rahasia. Jadi ngomongnya dikit-dikit saja. Ya, kemudian ini di samping ini rahasia, kita jalankan sepenuh hati. Nah, dengan cara seperti itu dia tahu bahwa orang klien itu semakin percaya. Dengan kepercayaan itu mudah diperdayakan. Ya.
Makanya Tidak klien memberi ruang korban untuk berpikir. tidak diberi ruang untuk berpikir. Hanya diberi ruang untuk berperasaan percaya saja. Jadi digali emosinya dibangkitkan emosinya. Ketika emosinya dibangkitkan, akal budinya sudah nggak bergerak lagi, nggak dinamis lagi. Intinya hanya percaya dan takut. Inggih mbah, dan lain sebagainya. Lalu apa yang bisa disampaikan oleh Kinarto setidaknya untuk mengedukasi kita semua supaya tidak juga menjadi korban-korban selanjutnya? Karena kalau kita bicara soal keserakan, semua kembali kepada diri masing-masing ya Kinarto. Ya. Seperti apa? Ini dasarnya kita harus mawas diri, jangan sampai kita serakah, itu dasarnya. Kemudian apabila mendengar informasi di tempat tertentu ada seseorang yang mampu menggandakan uang, mampu menggandakan barang, emas dan lain sebagainya, catat, lebih baik laporkan pada pihak yang berwajib. Baik, luar biasa. Kita tentu mendapatkan informasi yang begitu banyak mengenai kasus dukun palsu pengganda uang dan itu. Dan ada satu lagi, sedikit apabila saja, Kinarto. klien ketemu orang-orang pinter untuk membedakan orang pinter dukun asli sama dukun palsu, biasanya dukun asli itu punya organisasi. Ikutin organisasi. Contoh kalau di Indonesia ada organisasi. Baik. Terima kasih Kinarto sudah mau berbagi informasinya dan juga pengetahuannya, membuka pengetahuan kita semua. Vena juga jangan mudah percaya ya. Menggandakan uang kan Tidak. Jangan coba-coba. Harus kerja keras. Harus kerja keras. Terima kasih. Terima kasih Kinarto untuk kebersamaannya siang hari ini dan pembahasan kita tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Kenano. Dan saya Vena Kitan pamit. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Menggandakan uang.